Halo leaders, kembali lagi di Leaders Talk. Kali ini bersama saya, Ghazali Imam, salah satu menti dari Mentoring Leader Batch 2, dan juga alumni dari IPB University Angkatan 51. Kali ini, kita kedatangan seorang leader. Beliau merupakan Menteri Pertanian tahun 2004 dan sampai 2009. Bisa dibilang beliau menjadi menteri di usia yang relatif muda, yaitu saat masih kepala 4. Oh iya, beliau juga pernah loh menjadi dosen di IPB. Tahun 2008, Pak Anton mendapatkan anugerah tokoh perubahan dari Harian Umum Republika karena keberhasilannya mewujudkan swasembada beras dan jagung. Mari kita sambut Pak Anton Apriantono. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Selama pandemi ini sehat-sehat aja, lancar-lancar saja? Alhamdulillah sehat. Oke, sudah vaksin booster, Pak? Enggak. Enggak. Mau booster. Saya pakai vaksin alami aja. Vaksin alami. Sempat ini, Pak? Sempat terkena atau enggak? Atau banyak bekerja di kebun, kena sinar matahari. banyak kerja di kebun. Meningkatkan stamina dan cukup. Kalau boleh tahu nih Pak, aktivitas sekarang apa nih Pak? Wah banyak aktivitas. Waduh. Ini aja baru kembali dari laboratorium. Saya masih sebagian kerja di laboratorium, melakukan riset, sebagian lagi ngajar tentunya, sebagian lagi memberikan training, memberikan workshop, webinar. Minggu depan juga akan memberikan webinar, presentasi. Kemudian kegiatan sosial juga nggak kalah. Sebulan sekali paling nggak turun ke desa. Kemudian baru weekend lalu juga dari Baduy Dalam. Banyak lah. Seru Pak, ke Baduy Dalam. Saya belum pernah kebetulan. Ya. Kalau ada kesempatan mendaki gunung, saya juga mendaki gunung. Masih aktif Pak, hiking deh. Ya masih, tapi nggak sesering dulu lagi. Pecinta alam banget nih Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, kan saya ini alumni angkatan 51 ya Pak ya. Nah, Pak Anton ini angkatan berapa sih Pak di IPB? Angkatan 15. 15? Saya mulai jadi dosen di IPB tahun 82. Tahun 82? Terus sampai selesai saya jadi menteri, saya minta pensiun akhir tahun 2010. Akhir tahun 2010. Praktisnya saya sudah tidak di IPB, lalu pindah ke Universitas Bakri. Masih aktif Pak mengajar? Masih, dosen tidak tetap dan juga sebagai Dewan Pembina. Dewan Pembina? Ya, sebagai advisory board pernah di ITB, sekarang masih aktif juga advisory board di IIM Malaysia, Universitas Islam Internasional Malaysia, untuk program studi halal industri undergraduate maupun graduate-nya. Juga di program Islamic Studies di University of Philippines sebagai evaluator, juga sebagai editor. Ya masih seabrek kegiatannya. Tambah lagi sekarang di Universitas Binawan, saya wakil ketua pembina. Emang passion banget kayaknya Pak ya di bidang akademik ini Pak. Iya lah. Ya memang pastinya di situ. Saya di IPB, saya nggak bisa banyak bergerak karena orangnya udah banyak. Jadi saya bilang, ya sudahlah, bagian saya yang sudah berbagi di tempat lain. Di IPB kan masih banyak kadernya, masih banyak orangnya, jadi nggak khawatir. Saya nggak ada pun nggak masalah. Tapi kalau di tempat lain yang kasihan. Dulu dosen di jurusan apa Pak? Teknologi pangan. Oh, ITP ya? Iya. Kalau lulusannya dulu kasih namanya teknologi hasil pertanian. Adik kelas kakekmu. Said. Itu kan kelas saya. Jadi angkatan berapa ya? 1 digit lah pokoknya Pak. Iya. Lupa saya juga. Beda 10 angkatan. Masih nah Pak, ini banget.
kita ini kan semua mungkin sudah tahu ya kalau Pak Anton ini dulu pernah menjabat sebagai seorang menteri 2004 ya sampai 2009. Nah, boleh Iya. ceritain nggak sih Pak cerita masa kecilnya sebelum jadi menteri ini latar belakang keluarganya seperti apa sama ya mungkin sedikit cerita setelah menjadi menteri lah gitu Pak. Saya berasal saya sama minum ya, masih Ya, haus boleh Pak. dari puasa. Santai ini Pak. Jadi ayah saya tentara, Iya. ibu saya ya ibu rumah tangga aja. Hmm. Tentara tapi pangkat tertingginya Brau 2, pembantu letnan 1. Hmm. Umur 48 sudah pensiun. Hmm. Anaknya 8. Saya anak keempat. Jadi bayangkan coba. Iya. Umur 48 sudah pensiun. Saya anak keempat, ya tentu sederhana tapi bahagia. Rasanya nggak pernah merasa kurang ya. Artinya happy aja itu, nggak kita nggak ya apa namanya tidak pernah apa menyesali gitu dengan hidup yang sederhana. Ya menikmati aja lah. SD aja saya baru punya sepatu kelas 6 SD. Iya. Selama kelas 1 sampai 5 gimana tuh Pak? Pakai sendal, jalan kaki. Iya, nggak punya seragam. Dulu ya nggak banyak seragam, masih belum wajib. Baru SMP punya seragam. SMP sampai SMA saya naik sepeda. Tapi di SMA itu aktif di Pramuka, ya, kemudian di grup pencinta alam, juga vokal grup, ya. Tapi dengan kondisi yang sederhana, saya harus pakai taktik ya. Jadi saya selalu jadi panitia. Kalau sebagai panitia yang harus bayar. Oke, gratis ya Pak ya. Jalan lagi. Ya begitulah masa kecil ya. Dan mungkin ada satu hal yang ya bisa dijadikan ya bisa dikatakan refleksi atau teladan ya. Jadi waktu saya kelas 3 SMA itu saya berusaha untuk bisa diterima di perguruan tinggi, belajar ya dengan teman-teman. Kalau ada kesempatan main ke Bandung, saya beli buku, pulang dipelajari sama-sama. Ya walaupun dengan kondisi terbatas, saya masih bisa lah beli buku-buku loak, beli buku bekas. Pasar bisa ada ya Pak? Iya, bukunya buku latihan untuk masuk perguruan tinggi. Kan dulu kan tes gitu kan. Alhamdulillah tuh dengan begitu banyak teman-teman yang sukses. Gitu. Nah, saya sendiri waktu itu belum begitu pede untuk begitu tes, walaupun kita sudah persiapan. Tapi kemudian karena ada tawaran dari IPB tanpa tes, ya. Dan saya karena ranking 1, ya saya pikir ya udahlah. Kalau saya tes belum tentu saya diterima, kalau ini udah langsung bisa diterima, ya sudah saya IPB saja. Gitu. Tapi masih ada satu juga masalah, karena saya sudah pensiun, kakak saya yang pertama itu juga belum selesai, dia di IPB ketinggalan program, dia program 6 tahun, kemudian berubah jadi 4 tahun, saya pindah ke UNPAD, menyelesaikan di UNPAD. Belum selesai juga ketika saya harus masuk, saya udah mikir gimana saya kuliah, tapi saya punya tekad, pokoknya saya harus bisa kuliah, apapun kondisinya. Walaupun saya sambil kerja jadi naik angkot ya, pokoknya saya nggak peduli. Tekad saya harus kuliah. Udahlah, begitu diterima di IPB, ternyata ada perkembangan lain. Ibu saya karena aktif di Persatuan Istri Prajurit itu dimajukan menjadi anggota DPRD dari fraksi Golkar dan terpilih. Alhamdulillah terpilih. Dari situ ya Pak ya. Itu saya jiwa-jiwa politiknya nih. Iya. Jadi saya kuliah alhamdulillah jadi tenang di biaya ibu saya. Ketika saya selesai juga saya butuh dana riset ya untuk skripsi, itu dari pesangon ibu saya sebagai anggota DPRD.
Hmm. Jadi ibu saya selesai terpilih, saya juga selesai, kemudian saya ada langsung saya menjadi dosen. Jadi Sabtu saya dilantik, Senin saya udah jadi dosen. Karena sebelumnya memang sudah ada pembicaraan bahwa saya mau pengen jadi dosen. Ya itulah ceritanya. Ya. Nah, Pak, tadi kan udah nih cerita si kecil, terus masa sekolah dan segala macam. Ada nggak sih Pak, ketika sudah masuk kuliah nih, masuk di IPB nih, ada nggak sih cerita-cerita menarik perjuangan saat menjadi mahasiswa nih? Boleh mungkin share ke teman-teman ya, karena nanti yang nonton ini mahasiswa-mahasiswa baru nih Pak. Iya, ya tentulah ya. Tadi kan apa namanya dengan latar belakang keluarga saya masih sederhana. Jadi waktu pertama datang IPB kebetulan ada paman saya. Apa namanya? Sebetulnya yang saudara itu istrinya itu adik ibu saya. Menawarkan sudahlah di tempat saya aja dulu, ya, untuk meringankan biaya lah tentunya ya. Oke, saya bilang mau saya tinggal di Cibulu. Di Cibulu itu Kedung Halang. Ya. Dulu masih angkotnya tuh angkut mobil odong-odong, masuknya dari belakang gitu. Naik angkot sampai Pasar Bogor, terus jalan kaki ke kampus Baranang Siang. Yeah. Nah, tahu nggak, rumahnya itu belum ada listrik. Ya, jadi saya di Serang pun saya baru ada listrik, saya baru ingat, baru kelas 2 SMA baru ada listrik. Dulu itu nggak ada listrik. Dan saya nggak punya yang namanya meja belajar dan apapun, nggak ada. Makanya waktu SMA saya belajar ya banyak di rumah-rumah teman, ikut belajar ya. Karena ada listrik, ada teman, ada meja. Di rumah saya nggak ada. Pulang ya udah paling cuma tidur. Jadi malam hari masih tetap bisa belajar ya kalau di rumah teman. Kalau di rumah nggak bisa tuh. Nggak bisa. Nah, kembali lagi waktu tingkat pertama itu, saya ikut di paman saya tanpa listrik ya, dengan lampu cempor, lampu minyak tanah itulah lampu Nah itu. Nah terus sebetulnya memang sudah pernah ada angkatan sebelumnya yang diterima di IPB, tapi sayangnya bad news itu, ada yang tinggal kelas, nggak naik tingkat, ada yang drop out, gitu kan. Saya kan jadi minder, terus terang minder waktu daftar ulang itu minder. Dengar dari SMA Bandung, Jakarta gitu, rasanya gimana gitu, dari Serang, dari kampung. Tapi dengan minder itu akhirnya punya satu tekad. Saya yakin kalau saya mau saya bisa, itu tekad saya. Saya bilang ya kita buktikan aja, walaupun dari kampung saya insya Allah lah bisa. Bisalah berprestasi lah di IPB. Jadi dengan semangat itu saya mempelajari. Waktu itu kan gini, ada kuliah yang diberikan lebih dulu gitu kepada mahasiswa yang diterima tanpa tes, kimia dengan matematika, karena ada waktu cukup panjang. Waktu itu diisi dengan kimia sama matematika, karena menunggu yang tes gitu. Yang belum tes dan belum diterima waktu itu. Nah, jadi saya semangat belajar. Jadi sebelum mata ajaran itu diajarkan di kelas, saya sudah pelajari dulu yang matematika. Jadi waktu di kelas saya tinggal perhatikan, oh begitu. Pulang dari kuliah, saya langsung kerjakan latihan-latihan di bawah lampu cempor, lampu minyak tanah malam hari. Dan tahu tidurnya nggak pakai kasur, ada tikar, ada tempat tidur tapi tikar. Itu pun saya berdua dengan saudara paman saya, di atas tikar, di balai. Nah itu, jadi ternyata dua-duanya mata pelajaran itu A. Yang pertama kali yang membuat saya pede itu matematika. Ketika diumumkan hasilnya gitu, ujian yang pertama itu, saya ranking ke-6. Mulai di situ PD-nya, wah udah ternyata saya bilang bisa juga dan mengalahkan yang lain. Nah, mulai dari situlah PD, dan pulang dapat A dua-duanya.
ketika liburan sebelum masuk lagi ke liburan, saya datang ke sekolah SMA saya lapor, Pak, saya dapat dua-duanya A. Bangga. Dan itulah ya yang berkesan. Yang lainnya yang tentunya, dan ini juga menjadi pelajaran ya, bahwa sebagai mahasiswa itu jangan hanya ketuk buku. Saya tetap aktif seperti di SMA, kegiatan ya macam-macam lah, termasuk juga kegiatan di organisasi. Gitu. Itulah yang saya rasakan akan membantu nanti di dunia kerja. Jadi kuliah itu nggak cukup hanya belajar saja, nggak cukup itu. Itu harus memang, tetapi jangan lupakan juga kegiatan-kegiatan lain, sehingga ya masih sempat juga mendaki Gunung Gede, Gunung Pangrango. Wah, pencinta alam banget nih Pak. Iya. Saya SMA ikut klub pencinta alam Pak. Cuma pas kuliah enggak. Ya memang nggak sering sih. Nah, lumayan. Menarik banget nih Pak cerita pas mahasiswanya nih. Nah, apa yang membuat titik baliknya kenapa pengen jadi dosen nih Pak? Setelah jadi mahasiswa di IPB, saya pengen jadi dosen. Atau dari SMA udah pengen jadi dosen nih? Saya sendiri lupa ya ininya tepatnya gitu ya. Tapi saya senang mengajar tuh senang sampai sekarang. Jadi yang namanya kegiatan mengajar, kemudian ya kegiatan-kegiatan ilmiah itu senang. Saya SMA tuh punya klub ilmiah, gitu kan. Itu kemudian kita ikut lomba, menang. Lomba inovatif produktif waktu itu. Klub kita 2, satu juara 1, saya sendiri juara 3. Tapi menang kita. Terus kadang juga siaran di radio mengenai hal ini. Jadi memang udah senang. Terus mulai tingkat berapa ya? 2 mungkin. Saya udah jadi asisten kimia. Tingkat 4 sudah jadi koordinator asisten kimia. Jadi yang merekrut asisten kimia saya sebagai koordinator asisten kimia. Kemudian juga suka menggantikan dosen yang kebetulan sedang sakit atau berhalangan gitu. Sehingga memang begitu saya lulus ya memang udah memang passionnya sudah di situ. Kira itu. Pas masih jadi mahasiswa, kepikiran nggak sih Pak, suatu saat nanti bakal jadi seorang menteri pertanian atau menteri lah pada umumnya? Jangan waktu mahasiswa, waktu jadi dosen pun juga tidak. Itu saya selalu cerita itu garis tangan itu. Tidak pernah bercita-cita, jadi tidak diplotkan gitu ya. Tapi kurang lebih mirip sama ibunya ya, mungkin nggak ada cita-cita ya, ibunya jadi anggota DPRD ya. Kelihatannya begitu, seperti apa ya, just coming on the right time gitu. Ya, jadi seperti ibu saya betul. Jadi pada saat PKS waktu itu membutuhkan seseorang untuk menjadi menteri pertanian. Kebetulan saya sebelumnya itu ke rumah petinggi PKS lah ya, kan itu dibawa oleh teman. Kemudian memang kita punya kelompok kecil ya, di Liko namanya, kelompok kecil Liko pengajian kita. Itu ada kesepakatan kalau ada kesempatan dan mengajukan jadi menteri, ya saya yang akan diajukan di antara teman-teman itu. Kemudian kita ada kesempatan teman saya itu dipanggil ke salah satu petinggi PKS yang penting gitu. Nah karena mau ke sana, saya kemudian diminta, kamu bawalah CV, siapa tahu nanti di sana saya perkenalkan dan siapa tahu nanti bisa diajukan jadi menteri. Betul aja sampai sana CV saya diserahkan, kemudian dikatakan ini Pak mungkin bisa dicalonkan jadi menteri pertanian atau Menristek. Ketika dibutuhkan yang ada hanya itu. Gitu. Ya udah, saya dipanggil.
Sesederhana itu. Jadi nggak ada wah gembor-gembor gimana ya, tiba-tiba ya jadi. Just coming on the right time gitu. Boleh cerita nggak Pak nih, Pak Anton ini kan dapat apa namanya tokoh perubahan ya dari Harian Republika. Boleh ceritain nggak sih cerita pengalaman menarik lah ketika jadi menteri gitu, sampai bisa dapat penghargaan dan segala macem? Ya begini, yang perlu diketahui ya, saya bekerja tidak sendirian. Kalau saya bekerja sendirian tumbang, nggak kuat menghadapi lingkungan yang dari dulunya sudah seperti apalah. Saya mengistilahkannya seperti hutan belantara. Dan juga ya lihat sendirilah fenomena sekarang, bagaimana seorang menteri itu nggak mudah gitu ya, menghadapi soal yang berat, menghadapi godaan dan lain-lain. Nah, jadi saya punya satu tim, semuanya dosen-dosen IPB, ada juga yang bukan. Itu pertama memetakan kondisi di Kementerian Pertanian seperti apa. Kemudian tim kami ini juga membuat sebuah konsep tentang pembangunan pertanian. Pada saat itu terus terang saya buta soal pertanian, budidaya, sosial ekonomi. Saya kan orang teknologi pangan, tahunya industri. Kalau industri paham, tapi kalau pertanian, budidaya, sosial ekonominya nggak begitu paham. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman yang buat konsep. Konsep jadi. Kemudian ketika saya dipanggil oleh Pak SBY, saya tinggal tunjukkan ini konsep saya. Pak SBY udah nggak banyak tanya lagi. Jadi waktu kita wawancara sama Pak SBY itu, malah cerita tentang keluarga. Pak, saya juga anak tentara sama seperti Bapak. Tawa ada jadi dia percaya dengan, mungkin dia sudah percaya lihat konsep kayak gini, nggak ada calon menteri yang bawa konsep bagaimana membangun pertanian 100 hari pertama akan diapakan, kemudian 1 tahun pertama, 5 tahun pertama sudah ada semuanya di situ. Nah, ketika berjalan ya, karena saya punya tim, ada 4 tenaga ahli, ada 3 staf khusus ya, maka kita learning by doing. Dari learning by doing itulah kemudian kita bisa membuat sebuah perencanaan ya. Kita punya target. Dan saya ingat betul ketika saya rapat ya, dengan para pejabat eselon 1, 2, saya katakan kita targetnya adalah swasembada pangan. Kenapa Biro Perencanaan merencanakan kenaikan produksi padi 1,7% Pak? Kok kecil amat sih? Apa dasar kamu membuat target itu? Karena 5 tahun ke belakang rata-rata segitu, Pak. Oh, bagus. Ya. Kalau begitu kamu tidur aja. Kamu tidur aja pasti naik segitu. Karena sama dengan 5 tahun. Sekarang rubah. Coba hitung lagi. Bagaimana kalau kita ingin mencapai swasembada tahun 2008? Dihitung lagi. Pak harus naik minimal 5%. Oke. Sekarang ini yang saya bilang, yang saya sebut dengan reverse engineering. Kita punya satu patokan, suatu target, kita ke belakang. Bagaimana mencapai target itu? Lalu saya berbagi tugas di Jatah Rawan Pangan programnya dan semuanya. Dan dalam perencanaan itu betul-betul saya memimpin langsung. Jadi setiap eselon 1 itu di rumah dinas saya waktu itu kita bicarakan dari siang sampai malam sambil ngopi. Jadi memang santai tapi serius gitu. Nah, karena satu persatu saya disampaikan ke saya, maka saya bisa mengambil benang merah semuanya dan saya bisa menginstruksikan harus begini dan seterusnya. Dan anggarannya seperti ini itu kita tune in sekali gitu ya. Nah, ada memang tersendiri yang programnya ya, sehingga bisa tercapai itu dari mulai perbaikan benih, kemudian penyuluhan dibenahi. Waktu era saya tuh saya berani mengangkat 27.000 kan, selama 3 tahun itu 27.000 tenaga bantu penyuluh. Dan sekarang yang ada sekarang ini penyuluhnya ada, ya itulah mereka sebagian besar yang
yang saya angkat itu. Ya. Setelah itu belum ada lagi, paling sedikit dari pemerintah daerah. Kemudian ada sekolah lapang, ada sekolah iklim, ya, sekolah apa namanya padi apa organik dan lain-lain. Dan saya sudah tulis bukunya. Masih ingat nggak Pak, apa perasaan Bapak ya ketika tujuan atau goals Bapak itu tercapai ya, yaitu swasembada ini ya, beras dan jagung ya? Bersyukur. Dan ada satu hal yang apa ya, yang jarang orang kita tahu, karena saya kan tidak suka publikasi apa adanya aja gitu kan. Kalau orang nanya saya jawab, kalau enggak ya buat apa saya menonjol-nonjolkan diri. Jadi ya selain itu sudah ditulis dalam buku ya buat generasi berikutnya, tapi ya kita tahu di Indonesia lah, kita walaupun sudah tuliskan bukunya seringkali generasi berakitnya jarang sekali untuk membuka kembali apa yang sudah dikerjakan, bikin lagi yang baru ya, seperti itulah. Tapi ya sudah, itu bukan tanggung jawab saya lagi. Satu hal yang membanggakan itu, saya ingat betul, sekitar bulan Januari, kalau nggak salah Januari, Februari kan, ya, yang jelas musim dingin. Jadi di Jerman itu ada pertemuan menteri-menteri pertanian seluruh dunia, seluruh dunia. Itu tahun 2009. Kemudian saya diminta panel. Jadi saya di depan, yang lain menjadi peserta semua. Saya bersama Menteri Pertanian Amerika, Uni Eropa, Brazil, Cina, ya, yang besar-besar. Bayangkan, Indonesia, wow, baru dudukan jadi panel aja rasanya bangga ya, karena kan berarti kan kita sejajar dengan negara-negara yang punya pertanian besar lah, gitu kan. Negara lain cuma jadi penonton. Kemudian ketika saya ditanya oleh moderatornya, apa strategi Anda sehingga Anda bisa mencapai swasembada beras? Coba, kan itu dengan kata lain kan sebetulnya sebuah pengakuan kan, sebuah pengakuan internasional. Wah, tentu di situ ya senang lah ya sebagai bangsa, rasanya bisa sejajar dengan negara-negara maju, bisa sejajar dengan negara-negara yang pertaniannya bagus, itu ya tentu satu kebanggaan tersendiri. Terus pernah di pertemuan di FAO di Roma, ketika saya dipanggil khusus oleh Dirjen FAO, terus saya lupa 2008 atau 2009, kayaknya 2008. Terus dia menyatakan komplimennya, wah selamat ya, kamu bisa mencapai swasembada beras. Karena sebelumnya FAO sendiri itu sudah melis Indonesia sebagai salah satu negara yang kemungkinan bisa mengalami krisis pangan. Bayangin coba. Makanya kaget Dirjen FAO betul. Mulai kaget ketika produksi kita meningkat pesat, harga beras stabil pada saat itu. Pada saat di negara lain harga beras melonjak tinggi. Jadi bisa dipelajari lah coba ya data-data itu dari FAO. Nah, kita stabil, harga stabil, produksi meningkat, mencapai swasembada beras pada saat negara lain paling tinggi hanya mampu naik 2% gitu. Bisa di atas 5%. Malah ada yang minus gitu. Makanya di situ salut Dirjen FAO, kamu bisa. Ya ditanya juga apa sih kiat kamu gitu. Sama dengan yang waktu pertemuan Menteri Pertanian sedunia itu ditanya apa kiatnya. Ya itulah luar biasa. Maju mundurnya negeri ini, makmur tidaknya negeri ini, jauh lebih banyak bergantung pada pemuda sekarang. Apalagi kalau generasi tuanya ini generasi tua korup, generasi tua yang ya banyak jeleknya ya bisa dibayangkan lah. Mereka itu kan harus digantikan.